Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depi Cintia Sari Nainggolan SPD. Saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Serdang Bedagai. Hari ini saya akan memaparkan jurnal refleksi Dwi Mingguan modul 1.4 Budaya Positif. Selamat menyaksikan. Pada refleksi ini saya menggunakan 4V, yaitu fact atau peristiwa, feeling atau perasaan, finding atau pelajaran, dan future atau penerapan. Fact, peristiwa. Di dalam peristiwa ini, dalam modul 1.4 saya mempelajari budaya positif dengan kegiatan di LMS, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Setelah menyelesaikan pembelajaran pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak, saya lanjut dengan pembelajaran modul 1.4 tentang budaya positif. Setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa ternyata tindakan yang saya lakukan kepada murid belumlah tepat. Mulai dari diri, pada tahap ini kami memulai mengaktifkan pengetahuan awal apa yang telah dipelajari sebelumnya tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep lingkungan dan budaya positif di sekolah. Mengamati bagaimana sistem rancangan di sekolah masing-masing dapat menciptakan lingkungan positif, serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Menyelesaikan soal dan membaca materi melalui navigasi yang telah disediakan, mempelajari apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman penghargaan, dan keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Mulai dari diri, di situ kami belajar bagaimana murid-murid berinteraksi, bagaimana guru saling bertegur sapa, bagaimana guru menyapa murid, bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid. Nah, perlu diingat selama seorang merasakan tekanan-tekanan di lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi, dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Lanjut ke eksplorasi konsep, kami juga melaksanakannya secara mandiri dengan tahapan seperti menyaksikan video dan mencatat hal-hal yang menurut kami penting. Selanjutnya, tahap ruang kolaborasi. Di tahap ini, kami dibimbing oleh fasilitator untuk berdiskusi. Pertama-tama kami dibagi menjadi 3 kelompok. Saya masuk ke dalam kelompok 3, di mana kami beranggotakan saya sendiri, kemudian Ibu Eva Yunita, Ibu Novita Andriani. Kelompok kami saling bertukar pikiran atas beberapa kasus yang harus kami selesaikan oleh kelompok masing-masing berdasarkan nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol. Selanjutnya, di ruang kolaborasi diskusi. Di tahapan ini, kami mendiskusikan apa yang sudah kami diskusikan dari hasil kasus yang telah kami selesaikan kemarin. Kelompok kami saling berbagi peran, dan teman-teman lain memberi pernyataan ataupun penguatan sesuai dengan kasus 1 sampai dengan kasus 4. Kemudian demonstrasi kontekstual. Pada tahap ini, kami calon guru penggerak harus mempraktekkan penerapan segitiga restitusi pada murid dalam 2 kasus yang harus diselesaikan di sekolah. Kemudian kami melakukan yang namanya pendampingan individu 2. Pada tahap ini, calon guru penggerak memberi pembebasan pada guru mengenai merumuskan sebuah visi dan menerapkannya melalui alur bakja, didampingi oleh PP saya, Ibu Aini Widad SPD, dan kepala sekolah saya, yaitu Bapak Ali Ahmad Sofian Hasibuan. Kemudian lokakarya 2. Pada tahap ini kami bersenang-senang sambil diberi materi oleh Ibu PP kami, Ibu Aini Widad SPD, kemudian Ibu Rahma, dan Bapak PP, Bapak Sidik, melakukan pembelajaran dengan menerapkan segitiga restitusi, keyakinan kelas, dan teori hukuman serta penghargaan. Dalam modul 1.4 ini saya mempelajari banyak hal berharga, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal,
teori motivasi, hukuman, penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas. 5. Posisi kontrol dan segitiga restitusi. Hambatan atau kesulitan yang saya rasakan yaitu ketika saya mulai menerapkan hal tersebut, yaitu timbul pro dan kontra. Karena selama ini cenderung memberi hukuman saat menerapkan disiplin atau mendidik peserta didik di sekolah. Saya berusaha menerapkan segitiga restitusi. Banyak yang meragukan keberhasilannya, namun saya tetap terus belajar dan menerapkannya sesuai dengan yang saya pelajari. Kemudian saya terus melakukan pendekatan kepada warga sekolah dengan senantiasa belajar menerapkan budaya positif tersebut dengan mulai dari diri saya sendiri dan kelas saya sendiri. Nah, perasaan yang muncul setelah mempelajari modul ini yaitu saat mempelajari modul ini bercampur aduk, senang, sedih, juga seperti mendapat pencerahan bahwa apa yang saya lakukan dalam mendidik siswa belum tepat sepenuhnya. Saya mendapat pengalaman dan pembelajaran baru lagi bagaimana menerapkan budaya positif dan mengatasi masalah dengan segitiga restitusi. Pembelajaran yang saya dapatkan dari modul 1.4 yaitu ada 5 posisi kontrol yang harus dipahami sebagai pendidik, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan posisi yang paling ideal adalah manajer. Dan dalam menyelesaikan masalah siswa, sebaiknya digunakan segitiga restitusi, di mana tahapannya adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, setelah mempelajari modul 1.4, saya akan menerapkan 1. Berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menerapkan budaya positif di sekolah. 2. Membuat keyakinan kelas untuk menguatkan nilai-nilai kebajikan, serta memposisikan diri sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan siswa. Demikianlah pemaparan saya dari modul 1.4. Semoga bermanfaat. Tambah lagi nih ilmu baru. Semangat, semangat, semangat!